Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama, sekali lagi kita mau memuji menyembah Tuhan, kita memasuki ibadah. Meskipun kita tidak bertemu satu sama lain, bertatap muka, tapi kita percaya Tuhan selalu senantiasa menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita juga mau mengucap syukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang bulan April ini, kita memasuki minggu terakhir. Dan kita percaya Dia adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan bagi setiap kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang bulan April ini. Engkau memberkati kami, Engkau mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau pada hari ini kami berkumpul sekali lagi untuk memuji menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau pimpin hari ini, Engkau sertai kami Bapa dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk memuji. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau memuji kebesaran Tuhan. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan. Haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Bapa. Kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Mu Bapa tidak berkesudahan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita nyanyikan lebih keras lagi bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu Tuhan tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari naikkan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari bagi nama-Mu Tuhan. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi
kan menari, oh ku kan memuji. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, lebih keras lagi jemaat Tuhan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oh, sekali lagi sorakan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Dia Raja yang mulia, Dia Allah pemenang, Dia Bapa yang kekal. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus pada hari ini. Mari sama-sama kita nyatakan, saudara. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan
Hanya dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, kami rasakan tenang dalam hati kami ya Tuhan. Kau Allah menyertai jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidup kami, memimpin jalan hidup kami Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, Hanya dekat-Mu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kami ingin selalu bersekutu dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. menikmati Hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan Yesus pada hari ini. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kedamaian ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan Tuhan Yesus. Oh Yesus, biarkan roh-Mu penuhi kami. Biarkan roh-Mu tinggal dalam kami Tuhan. Memimpin hidup kami Yesus.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI House of Worship Family di Cibubur. Saya berharap hari-hari saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan. Saya mau memanfaatkan kesempatan ini untuk tentu mengucapkan terima kasih ya sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing, bisa berbagi rema firman Tuhan untuk saudara semua di GBI House of Worship Families. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Dr. Barka dan Ibu Sari. Wah, terima kasih ya. Udah lama gak ketemu, udah berapa tahun gak ketemu. Justru malah di tengah pandemi COVID punya kesempatan bisa berbagi, bisa sharing. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Dan untuk semua leader juga, ini masa-masa di mana Tuhan akan memakai GBI, setiap gereja kita, terutama GBI House of Worship Families, di masa-masa ini bukan masa-masa yang menjadi justru turun, tapi justru Tuhan angkat tinggi. Amin ya, amin ya. Puji Tuhan. Ini saatnya kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya percaya biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar jadi logos, sesuatu yang tulisan saja begitu ya. Tapi setiap saudara dan saya akan mendapat rema yang khusus. Bisa beda-beda mungkin nanti remanya, tapi saya percaya Tuhan berbicara secara khusus untuk setiap pribadi. Untuk itu mari kita berdoa sama-sama. Amin ya. Yuk kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini menikmati ibadah kami walaupun tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan banyak orang, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini menyaksikan dan beribadah ibadah online ini. Mungkin di rumah-rumah, mungkin masih bekerja. Bapa, Engkau yang hadir dan kehadiran-Mu itu yang memberkati setiap kami, memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi, menyayangi kami semua. Bapak terima kasih. Pimpin terus kami hari ini. Urapi hamba-Mu juga. Berkati dia. Urapi Tuhan. Hal yang sederhana ini bisa jadi berkat, jadi alat-Mu hari ini. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya tuh senang sekali waktu dengar dari Ibu Sari bahwa tema tahunan saudara diambil dari Mazmur 41 ayat 13. Ya, Mazmur 41 ayat 13 saya akan baca, tentu saudara yang sudah dapat ini dari awal tahun untuk tema tahun ini, mungkin saudara udah hafal ya. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Amin ya. Engkau menopang aku dengan ketulusanku. Wah, saya sangat diberkati dengan ayat ini, apalagi kalau membandingkan dengan versi NIV, ya, bahasa Inggris Alkitab NIV. Ayatnya berkata begini, because of my integrity. Waduh, because of my integrity, you uphold me and set me in your presence forever. Ternyata kata ketulusan di ayat tadi diterjemahkan oleh dalam bahasa Inggris dengan kata integritas, saudara. Waduh, tulus. Arti lain bisa diartikan juga integritas. Nah, hari ini saya kasih tema sharing saya adalah hati yang false. Ini karena tadinya Ibu Sari bilang, saya coba sharing tentang penyembah yang tulus gitu ya. Nah, banyak orang mengira bahwa penyembahan itu adalah nyanyian. Ya, sehingga kalau orang kumpul, coba naikkan penyembahan dulu. Itu maksudnya dia adalah naikkan kidung pujian, kidung penyembahan gitu. Ya.
Padahal arti penyembahan tidak sesempit itu saja, saudara. Makanya tadi saya kasih tema hati yang false. Saya bagi dua rema hari ini dalam 2 poin maksud saya. Nah, apa maksud saya dengan hati yang false tadi? Ya. Orang kalau bilang false, saudara, misalnya nyanyi ini, wih suaranya false, gitu ya. Apa artinya suaranya false? Suara false itu artinya bahwa nada suara yang dia ambil tidak sesuai, tidak pas dengan patokannya. Biasanya patokannya dipakai alat musik, begitu ya. Keyboard atau alat-alat musik yang dipakai ada harmoninya. Jadi kalau dibilang, oh ini false suaranya, artinya suaranya tidak sesuai dengan patokan musiknya gitu ya, nadanya nih ya. Nah, apa maksudnya hati yang false? Ini yang saya ajak kita merenung hari ini. Yang pertama, hati yang tidak tune. Apa artinya hati yang false? False tidak tune itu. False itu juga artinya salah gitu kan. Nah, hati yang berbeda dengan apa yang dia percayai. Lagi ya saudara, wah. Hati yang berbeda dengan apa yang dia bilang dia percaya. Atau hati yang berbeda dengan perkataan mulutnya. Atau juga hati yang berbeda dengan tindakannya. Ya, dia bilang dia mempercayai sesuatu. Tapi ternyata di dalam hatinya berbeda. Hatinya false, nggak tune. Antara bibir, antara hati dengan bibir, hati dengan tindakan. Hatinya false, saudara. Nah, yang menarik, kadang-kadang orang-orang seperti ini merasa bahwa hidupnya sudah rohani. Hidupnya adalah penyembah. Ya. Padahal ternyata yang dia hidupi hanya sekedar sebuah liturgi atau acara ibadah gereja saja. Ada orang suka nyembah Tuhan, diusut-usut, ternyata karena memang dia suka nyanyi. Karena di gereja setiap penyembahan banyak diwarnai oleh kidung pujian, nyanyian. Sehingga kalau nyanyi, wah kayaknya ekspresinya bagus gitu ya. Ekspresinya luar biasa. Tapi orang yang sama begitu lagunya dia nggak suka, dia bilang, penyembahannya aku nggak bisa menyembah hari ini. Kenapa? Karena lagunya nih, aku nggak suka. Loh, jadi ternyata selama ini dia menyembah lagunya. Dia bisa nyembah karena lagunya. Saudara, harusnya kan penyembahan bukan karena lagu ya. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin ya? Amin saudara? Iya, penyembahan bukan karena lagu, penyembahan karena hubungan kita sama Tuhan. Saya percaya saudara menghidupi penyembahanmu. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Ya. Hari ini saya mau berkata, kita harus berhenti menilai kerohanian seseorang hanya dari kerajinannya terhadap liturgi ibadah. Namun kita mengukur kerohanian seseorang saat dia menghidupi penyembahannya. Haleluya, apa maksudnya? Gini loh saudara, ada kalanya orang berkata dia rajin doa, tapi dia nggak menghidupi doanya. Dia doa untuk kesehatannya. Tetapi sehari-harinya dia nggak menjaga kesehatannya. Aneh nih. Dia mendoakan kesehatan tapi tidak menghidupi kesehatannya. Sering begadang, gak jaga makan. Ya, makannya atau mungkin terlalu banyak makan. Saudara, kan kita doakan kesehatan setiap hari. Masa kita gak menjaga kesehatan kita gak menghidupi yang kita doain? Kalau ada kesempatan olahraga. Bukan hanya karena sesuatu. Enggak. Karena kita mau menghidupi apa yang kita doakan. Amin. Ya kan?
Kenapa kita ada doa memberkati bangsa dan negara? Karena kita mau menghidupi doa-doa kita, saudara. Ya kan? Kita doakan bangsa dan negara sesuai Alkitab. Tapi di hari-hari keseharian kita, mari kita membangun bangsa dan negara ini. Bukan justru menghancurkannya dengan kemalasan, menghancurkannya dengan sumpah serapah. Ya, kita harus justru dalam kehidupan sehari-hari ikut membangun bangsa dan negara ini. Haleluya. Taat peraturan lalu lintas. Amin. Amin. Iya. Kenapa? Karena kita sedang menghidupi doa-doa kita. Itu baru penyembah. Amin. Kadang-kadang ada orang datang nih dalam pembicaraan nih, biasanya di gereja ya. Ada yang bilang gini, Pak, padahal dia itu rohani loh Pak. Rohani. Kok bisa selingkuh ya? Wah. Atau dia Pak, ini orangnya rohani loh Pak. Rohani. Tapi kok bisa bawa uang orang? Wah, penipu. Wah. Saya pernah ditipu orang, saudara. Yang quote unquote kayaknya rohani sekali. Minta kami menginvestasikan uang dalam sebuah perusahaan. Yang ternyata perusahaannya, yang katanya perusahaannya ini anak Tuhan yang punya. Semuanya rohani. Wah, timnya 7 Pak, 7 orang. Kenapa? Kan angka sempurna. Widih, luar biasa. Kantornya di lantai 7 Pak. Wah, rohani. Hasil dari ini nanti untuk perpuluhan Pak. Ini wah, luar biasa. Tetapi uang investasi semua nasabah dan hilang. Orangnya hilang. Begitu orang lain berinvestasi di perusahaan itu hilang, saudara. Baru ada yang bilang, padahal kan dia orang rohani Pak. Pelayanan Pak di gereja. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal-hal seperti itu justru kita bilang, ini yang gak rohani justru. Dari hal-hal kehidupan lah kita bisa menilai seseorang itu rohani atau enggak. Apa artinya rohani? Rohani artinya dipimpin oleh roh. Hidupnya dipimpin oleh roh. Ya, bukan hanya waktu ibadah, bukan. Justru dalam kehidupan sehari-hari. Justru kita menilai kerohanian melalui kehidupan hari-hari. Kalau hidup hari-harinya ternyata masih hidup dalam dosa. Lagi ya, hidup hari-harinya ternyata masih hidup dalam dosa. Oh, ini tanda bahwa orang yang sama ternyata nggak rohani. Hidupnya belum dipimpin oleh roh. Amin. Makanya hati yang false. Ya. Hati yang false dilihat dari bagaimana orang itu menghidupi doa-doanya. Haleluya. Seorang atasan akan dilihat bagaimana dia berperilaku terhadap bawahannya. Mungkin dia punya atasan juga, bagaimana dia berperilaku kepada atasannya. Seorang suami dilihat dari bagaimana dia berperilaku terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Di gereja melayaninya luar biasa. Melayani terus sampai gak pernah pulang. Anak-anak kehilangan kasih orang tua gara-gara pelayanan. Kok bisa gitu sih? Rasanya gak gitu deh. Ya, kita harus menghidupi apa yang kita doakan. Haleluya. Tentu Tuhan dan keluarga adalah prioritas dalam hidup kita. Bukan sekedar pelayanan, bukan saudara. Nah, nilai-nilai seperti ini yang harus kita pastikan ada dalam kehidupan kita. Di mana hati dan tindakan kita selaras. Itu tulus. Bagian yang pertama, saya akan bandingkan dengan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Saya suka kalau baca Alkitab, membiasakan untuk kami di gereja, di jemaat untuk banyak pakai satu perikop ya saudara, supaya supaya konteksnya kita bisa
ngeh sedikit gitu ya. 1 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari-hari ini sukar bukan ya? Ya. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ini catatannya nih yang kuat. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Aduh, jauhi mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini kayaknya beribadah. Tetapi di dalamnya, hatinya, dia memungkiri kekuatan dari ibadah. Memungkiri kekuatan bahkan dari Tuhan itu sendiri. Yang dia sembah ternyata bukan Tuhan. Kesenangannya. Yang dia sembah seleranya. Ya. Yang dia sembah adalah keinginan dirinya sendiri. Haleluya. Itu yang pertama. Saya masuk bagian kedua. Dan yang terakhir. Haleluya. Yang pertama tadi, hati yang tidak tune atau false. Ya. Yang kedua, saya kasih konteks hati nurani yang murni. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Firman Tuhan katakan gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, latar belakang perikop ini, Kisah 24 ini saudara. Ini waktu Paulus berhadapan dengan diadili oleh pemerintah Romawi. Rasanya dihadapkan ke seorang wali negara namanya Felix ya, namanya Felix. Nah, dihadapkan oleh orang Yahudi karena kenapa dihadapkan Romawi? Karena Paulus warga negara Roma. Jadi orang Yahudi mau kasih tuntutan-tuntutan terhadap apa yang menurut mereka Paulus buat dan dituntutkan kepada pengadilan Roma dan waktu itu wali negaranya namanya Felix. Tapi yang menarik adalah diawali dengan banyak tuntutan, ya. Kemudian ada pembelaan oleh Paulus di hadapan itu wali negaranya, wali negerinya, dan di hadapan para penuntutnya dengan salah satunya ayat yang tadi kita baca, ayat 16. Apa kekuatan dari pembelaan Paulus, saudara? Ini kelihatan sekali di ayat 16 ini. Jadi dia seakan-akan lagi ngomong gini, semua boleh aja nuduh, gitu kira-kira ya. Yang dituduhkan dia omong tuh di depan, tapi kemudian dia di tengahnya dia selipkan kata-kata yang tadi kita baca. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Wah, ini dahsyat nih. Kemudian manusia. Artinya gini, kalau memang semua yang dituntutkan itu ada dan terbukti, tunjukkan. Karena aku, Paulus berintegritas ya.
Aku hidup sesuai hati nurani. Yang apa saudara? Ayatnya bilang murni. Di hadapan apa? Allah. Dan kira-kira gitu. Dan kalian. Artinya dia bilang, hey, apa yang aku percaya itu hidupku. Jadi kalau kalian bilang semua itu, buktikan bahwa aku melakukannya. Karena kalau aku bilang enggak, enggak. Kalau aku bilang iya, iya. Karena di tengahnya dia bilang, aku percaya Kristus. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa nih saudara. Nah, kata hati nurani dalam bahasa Inggris di ayat ini pakai kata conscious. Dan dikuatkan juga dalam bahasa Yunani, kan ini perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Ya saudara. Pakai kata suneidesis. Suneidesis itu mirip dengan conscious tuh artinya. Artinya adalah kesadaran. Artinya lagi adalah suara hati atau pikiran. Ya, suara yang terdalam dari hati atau pikiran. Kemudian pertimbangan atau penilaian. Nah, dan juga keberatan-keberatan. Pertimbangan atau penilaian. Nah, perhatikan kata pertimbangan dan penilaian. Saya percaya orang yang tulus, saudara. Orang yang berintegritas. Seorang penyembah yang hatinya cun tadi. Yang hatinya nggak false. Itu adalah seorang pribadi yang utuh dia. Wah, apa maksud saya dengan utuh? Utuh itu artinya dia itu tidak mempunyai kepribadian lain. Contohnya gini ya, wah kalau di kantor, wah jadi atasan idola. Tapi di rumah, waduh, lebih bosi dibanding di kantor. Wah, ini mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada hal yang ditutupi di satu sisi, tapi terbuka berbeda dengan hal yang lain. Gak utuh. Memiliki dualisme cara berpikir. Dualisme cara berpandang. Kadang-kadang di gereja ada orang yang merasa begitu masuk gereja langsung berubah saudara. Wih, saya gak tahu nih hari-hari ini ya. Karena kita udah lama mungkin gak kumpul gereja. Mungkin belum onsite lagi. Atau udah mulai onsite tapi terbatas. Ya. Tapi begitu ketemu teman-teman yang rohani, langsung shalom. Haleluya. Tetapi kalau di luar gereja, kasarnya tuh mulut. Sumpah serapah keluar. Katanya penyembah. Ternyata integritasnya gak ada. Ternyata hidupnya gak utuh. Kenapa bisa begitu? Karena gini loh saudara. Bukan kita ya, saudara dan saya enggak lah ya, amin ya, enggak ya. Ada orang-orang yang terbiasa untuk tidak mengacuhkan, tidak mempedulikan suara Tuhan melalui hati nurani. Sehingga ada orang-orang kadang-kadang datang kepada kami dalam pelayanan kami, saya dan istri gitu ya, dan bilang gini, aku nggak pernah dengar suara Tuhan kok. Aku nggak pernah dengar dia ngomong sama aku. Saudara, saya nggak percaya orang-orang kayak gini. Bukan nggak percaya orangnya ya, bukan. Saya nggak percaya kalau Tuhan nggak pernah ngomong sama orang. Saya percaya sebagai Bapa yang baik, Dia Allah yang rindu bicara untuk setiap kita. Amin. Ya, Dia Allah, kita anaknya. Dia Bapa, kita anaknya. Masa Dia nggak mau ngomong sama kita? Dia Bapa. Sama anak saudara, anak-anak kita tentu kita rindu ya. Komunikasi, ngobrol sama mereka. Apalagi Bapa di surga. Tapi ada orang merasa nggak pernah, Tuhan tuh nggak pernah ngomong. Nah, saya menemukan saudara, ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang terbiasa meniadakan suara Tuhan melalui hati nurani mereka.
Padahal sebenarnya Tuhan selalu berbicara untuk hidup mereka. Berbicara untuk hidup saudara, hidup saya. Amin. Iya dong. Lagi ngantri. Ya, buru-buru. Lagi ngantri nih. Tiba-tiba pingin nyelak. Pingin motong barisan. Pasti di hati nurani ada yang ngomong. Jangan. Gak bener. Gak bagus. Tapi ada orang, peduli amat. Nah, ini adalah hal-hal di mana kita terbiasa mengacuhkan suara-suara yang negur di hati nurani kita, saudara. Hal-hal kayak gini nih yang membuat kadang-kadang jadinya hati nurani jadi tumpul. Akhirnya Tuhan ngomong sesuatu gak dengerin. Yang lagi kuliah, lagi sekolah, lagi tes nih. Yang bukan open book. Dan saudara gak boleh nyontoh atau gak boleh nyontek gitu ya. Tiba-tiba pingin nyontek. Dalam hatimu, saya percaya kalau awal-awal nyontek selalu takut. Ya, selalu dalam hati, ini salah ya, ini gak boleh nih. Nah pertanyaannya, kita mengikuti hati nurani kita atau kita mengacuhkannya? Atau kita meniadakannya? Dan berkata, gak apa-apa, semua juga gitu. Gak apa-apa, semua juga nyontek. Gak apa-apa, semua melakukan hal yang sama. Apalagi, boleh lah, yang penting kan prestasi dinilaiku. Nah. Makin sering kita meniadakan suara-suara Roh Kudus, suara-suara Tuhan melalui hati nurani kita, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan bahwa makin sukar kita mendengarnya. Bukan karena Tuhan gak bicara, tapi karena kita semua terbiasa untuk meniadakan suara itu. Kita semua terbiasa untuk gak dengerin. Akhirnya waktu dia berbicara, kita seakan-akan gak bisa denger. Kita gak ngerti cara dia berbicara. Hari ini kalau kita melatih mendengarkan suara Tuhan, satu via hati nurani kita, saya percaya kita juga menjadi orang-orang yang gampang bertobat. Amin. Kita jadi orang-orang yang gampang dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui sharing firman Tuhan, melalui situasi yang ada. Saudara waktu baca firman Tuhan, ada suara hati Tuhan, suara Tuhan melalui hati nurani saudara. Amin saudara. Dan waktu kita melatihnya maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini sharing firman Tuhan sederhana. Seorang penyembah yang tulus adalah seorang penyembah yang berintegritas. Penyembah yang berintegritas adalah penyembah yang hati sama tindakan, hati perkataan selaras sama. Ya. Untuk itu mari kita hidup dalam hati, dalam pimpinan Tuhan melalui hati nurani yang murni. Makin kita melatihnya, maka hidup kita akan makin dipimpin oleh Tuhan. Saya akan tutup sharing firman Tuhan hari ini dengan Amsal 3 ayat 6. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, akuilah dia. Wah, ya. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah pakai kata Ibrani yadah. Hubungan yang intim dipakai untuk hubungan suami istri. Ternyata mengakui Tuhan itu landasannya adalah pengenalan pribadi. Saat kita mengakui Dia, maka langkah-langkah hidup kita akan dipimpin, diselaraskan oleh Tuhan. Tapi tentunya melalui hati kita. Haleluya. Yang tulus. Waktu Tuhan ngomong kita, ya. Kita adalah orang-orang yang mau dipimpin. Kita menjadi orang-orang yang mau ikut firman Tuhan. Masalahnya seringkali kita tidak punya yadah itu. Seringkali ada orang yang tidak menganggap hubungan dengan Tuhan sesuatu yang perlu dikejar. Sesuatu yang perlu dicari. Bahkan menjadi orang yang tidak tulus, tidak punya integritas. Hatinya false,
tidak mau dipimpin oleh Tuhan melalui hati nuraninya. Hari ini saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan dimanapun saudara ada, Jemaat GBI House of Worship Family, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang siap dipimpin oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Siap dipimpin oleh Tuhan. Hati nurani kita terbuka untuk suaranya. Dan kita mengarahkan hati kita selaras. Amin. Dengan perbuatan kita. Sebagai buah-buah kita mentaati Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau katakan kami mau jadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami menyembah bukan sekedar liturgi, kami mau menyembah dengan hati dan hidup kami. Kami mau mengakui kebesaran-Mu, kemegahan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpinlah kami, luruskan jalan kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang dalam persimpangan jalan. Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah kehidupan setiap keluarga, hadir setiap pribadi, dan Engkau meluruskan jalan kami. Engkau meluruskan jalan umat-Mu, sehingga mereka bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, Engkaulah pemelihara kami. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau sedang mengerjakan mujizat. Engkau sedang mengerjakan rencana-Mu yang ajaib untuk kami. Berkati gereja ini Tuhan. Pertajam panggilan gereja ini. Berkati semua kepemimpinan yang ada di gereja ini. Melewati masa-masa yang sukar ini dengan gilang gemilang. Terima kasih buat ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan wajahmu pada Dia. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput ke kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.